teman-temanku semuanya. Ini ada 22 pinjol yang dijatuhkan sanksi kalau kita melihat teman-teman sejauh ini ya, atau ada berita yang beredar juga kalau OJK sudah menjatuhkan sanksi administratif ya, itu yang kena sanksi tersebut dilarang menjalankan usaha selama 5 tahun. Apa contohnya, Bang? Gitu loh. Dan apa nama aplikasi yang 22 pindar itu yang dijatuhkan sanksi oleh OJK? Kita baca satu-satu, teman-teman ya. Nanti sama-sama kita memberikan masukan. Ini untuk semua Anda yang telat bayar, yang tidak mampu bayar, yang tidak sanggup bayar pinjol, kumpul di sini, teman-teman. Mana tahu pinjol yang Anda pinjam adalah pinjol yang disanksi oleh OJK. Sehingga dia dikeluarkan dari daftar pinjol legal. Ya, kita ambil dulu satu berita yang jelas, nanti sama-sama kita berikan masukan ya. Satu berita dulu teman-teman, tapi teman-teman jangan di skip ya. Selesaikan ini sampai habis, nanti saya butuh komentar dari teman-teman semuanya. OJK sanksi sebat Tan Henglok dilarang 5 tahun di pasar modal. Oke, kita simakin dulu ya. Menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Sejahtera Bintang Abadi Tekstil Tbk atau SBAT dan pengendalinya Tan Henglok atas pelanggaran ketentuan transaksi aplikasi dan transaksi benturan kepentingan di pasar modal. Berarti sanksi administratif itu melarang teman-teman semuanya, dijatuhkan, setelah dijatuhkan itu dilarang ya, ini sanksinya. Sanksi tersebut diputuskan setelah regulator melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah transaksi antara SBAT dan pihak terafiliasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis kepada SBAT karena melanggar pasal 11 ayat 1 dalam POJK nomor 42 atau POJK 04 tahun 2020. Pelanggaran terjadi ketika perseroan tidak menjalankan prosedur transaksi benturan kepentingan dalam penurunan bunga pada Addendum 4 Perjanjian Kredit nomor 54 tertanggal 8 Juli 2020 antara SBAT dan PT Mitra Buana Corporindo MBK. Kasus serupa juga ditemui pada Addendum 1 Perjanjian Pengakuan Hutang Piutang tanggal 8 Juli 2020 antara SBAT dan PT Celestia Sinergi Indonesia CSI. Selain kepada perusahaan, OJK menjatuhkan sanksi kepada Tan Henglok yang merupakan pengendali SBAT sekaligus pengendali MBK dan CSI. Tan Henglok dikenakan denda administratif sebesar 45 juta. Oke. Regulator juga menjatuhkan larangan menjadi anggota Dewan Komisaris Direksi atau pengurus perusahaan di bidang pasar modal selama 5 tahun. Sanksi diberikan karena Tan Henglok dinilai memperoleh keuntungan dari transaksi benturan kepentingan yang berkaitan dengan penurunan bunga. Dalam kedua perjanjian tersebut, transaksi tersebut dinilai merugikan SBAT sebagai perusahaan terbuka. OJK menegaskan penindakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pasar modal. Oke, cukup sampai di sana kita baca teman-teman. Sekarang kita ambil yang dipinjol. Tadi sanksinya administratif ya. Bahkan direkturnya dilarang dulu selama 5 tahun ya. Itu dengan jelasnya OJK ketika menjatuhkan sanksi dan media online menulis nama PT-nya ada, sanksinya ada, kalau denda jumlah dendanya ada, kalau sanksi lain, sanksi lainnya dijelaskan. Nama PT-nya lengkap. Berbeda dengan yang satu ini teman-teman. OJK beri sanksi ke 22 pinjol dan 17 multifinance di sektor ini paling bandel. Ya, judulnya sama teman-teman. Sama-sama sanksi. Oke, kita lihat sanksinya apakah sama-sama administratif atau apa. Warta Ekonomi Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada 41 entitas di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya sepanjang Februari 2026. Sanksinya sama teman-teman, administratif. Oke, seharusnya ya sanksi ini sama dengan sanksi PT tadi.
Oke, kita lanjutkan lagi dulu. Kepala Eksekutif Pengawasan OJK Agusman menyampaikan bahwa sanksi tersebut diberikan sebagai hasil pengawasan tindak lanjut pemeriksaan atas pelanggaran tertentu yang berlaku. Sama-sama melanggar. Oke? Dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor selama Februari 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif, ujar Agusman dalam konferensi pers rapat Dewan Komisioner Bulanan RDKB OJK Februari 2026 Jakarta Selasa 3 Maret 2026. Agusman merinci, entitas yang paling banyak dikena sanksi berasal dari sektor pinjaman daring. Sektor pinjaman daring antara lain kepada 17 perusahaan pembiayaan, ya, 17 perusahaan pembiayaan, 2 perusahaan modal ventura, 22 penyelenggara pindar atas pelanggaran tersebut, ketentuan yang berlaku baik sebagai hasil pengawasan maupun tindak lanjut pemeriksaan. Sama, teman-teman semuanya, dengan yang tadi. OJK menegaskan menjatuhkan sanksi tersebut merupakan bagian fungsi pengawasan berkelanjutan untuk memastikan seluruh pelaku industri mematuhi regulasi yang berlaku. Sanksi dikenakan atas pelanggaran yang teridentifikasi melalui pengawasan rutin maupun hasil pemeriksaan lebih lanjut. Di tengah penegakan kepatuhan tersebut, kinerja industri masih menunjuk pertumbuhan piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh 0,78% secara tahunan year on year pada Januari 2026 menjadi 508,27 triliun pada periode yang sama. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing gross di level 2,72%, sementara NPF net tercatat 0,82%. Nah, teman-teman semuanya, kenapa saya ajak Anda untuk kita membahas dua versi ini, teman-teman? Yang satu tadi di awal, berita yang di awal, Anda melihat OJK menjatuhkan sanksi administratif. Saya tidak lanjutkan lagi, teman-teman. Menjatuhkan sanksi administratif. Di sana dituliskan nama PT-nya, permasalahannya, besar denda yang harus dibayar, dan lama sanksi yang akan mereka dapat. Oke, bahkan dilarang untuk di pasar modal selama 5 tahun. Berbeda dengan kasus pinjol. Ya, OJK juga menyampaikan dengan hal yang sama. Sanksinya administratif, ya sanksinya administratif, tapi tidak dijelaskan dendanya berapa, larangannya apa, nama aplikasinya atau PT-nya apa. Jadi agak bingung di sini, teman-teman. Ya, sama-sama diberikan sanksi. Harusnya, ya, 22 pinjol yang diberi sanksi itu dituliskan. Satu persatu dituliskan. Ya, setelah itu apa sanksinya? Apakah mereka dilarang atau mereka dibatasi atau mereka tidak boleh beroperasi? Harusnya secara terbuka juga sama dengan PT Sebat tadi. Yang mana Tan Heng Lock tadi itu dilarang selama 5 tahun. Sanksinya administratif juga, melanggar juga. Karena OJK katanya melakukan pengawasan yang berkelanjutan, ya, kenapa giliran sama pinjol tidak disebutkan nama pindarnya? Kan pinjaman daring disebut, otomatis ini pinjol legal. Pinjol resmi. Kenapa tidak disebutkan nama aplikasinya, sanksinya, dan apa sanksinya biar masyarakat juga bisa mengawal? Ada apa dengan OJK gitu? Sama-sama dijatuhkan sanksi. Saya dari dulu memperhatikan hal ini. Ya, dari dulu OJK bilangin ada beberapa puluhan pinjol yang tidak memenuhi ekuitas, ada belasan pinjol yang belum memenuhi syarat. Tapi tidak sekalipun, ya, baik OJK maupun media online yang menulis nama aplikasi yang disanksi oleh OJK. Kenapa? Teman-temanku semuanya ada yang tahu? Kenapa gitu loh? Kan sama kan? Sama-sama diberi sanksi kan? Kenapa yang satu dengan lantang nama PT-nya, nama direksinya, dan dijelaskan berapa dendanya, dijelaskan apa sanksi yang dijatuhkan. Bahkan terang-terangan di sana, selama 5 tahun tidak boleh masuk ke pasar modal. Kenapa giliran pinjol, sanksinya juga sama, administratif juga, dilakukan pengawasan berkelanjutan juga, dijatuhkan sanksi juga. Kenapa tidak ada nama aplikasinya?
atau nama PT-nya. Sanksinya itu kalau memang didenda berapa dendanya? Kalau memang cuma sanksi, sanksinya sanksi apa? Ya, apakah tidak boleh beroperasi, dibatasi dan segala macam. Ini yang tidak ada sama sekali. Pertanyaan saya adalah, ada apa dengan OJK gitu loh? Jadi seakan-akan dalam posisi ini, asumsi saya, OJK melindungi pinjol-pinjol nakal. Sudah tahu ada pelanggaran, tapi tidak diumumkan kepada masyarakat. Ya, harusnya kan ini diumumkan dan dibuka supaya masyarakat lebih mewanti-wanti. Oh, ternyata ini pinjol pernah kena pelanggaran, pernah dikasih sanksi. Masyarakat pun juga tidak akan meminjam ke sana. Ya, sekarang saya tanya buat teman-teman yang galbay, apa pendapat Anda dengan dua berita yang tadi, teman-teman? Yang satu tentang pinjol, yang satu tentang PT Sebat tadi. Ya, sama-sama diberikan sanksi administratif, isi di kolom komentar. Terima kasih.